Pemirsa, ada istilah no viral, no justice. Tapi dalam kasus Vina yang sudah viral, ternyata keluarga korban dan keluarga tersangka sama-sama merasa tetap tidak ada keadilan alias no justice. Lalu bagaimana memastikan kasus ini berakhir dengan justice? Inilah Top Review. Hari Minggu siang tanggal 26 Mei, sosok Peggy Setiawan alias Egy alias Peron akhirnya dihadirkan dalam rilis penangkapan buron kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Bertempat di Kepolisian Daerah Jawa Barat, Peggy tampak memakai kaos tahanan warna biru diapit dua penyidik. Dalam konferensi pers, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai peran Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dijelaskan bahwa Peggy menyuruh dan mengejar korban Eki dan Vina serta memukul kedua korban dengan balok kayu. Tidak hanya itu, pelaku Peggy juga menyentuh bagian vital hingga memperkosa korban Vina yang kemudian ditinggalkan oleh para pelaku. Saat Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas menguraikan peran Peggy, tampak yang bersangkutan beberapa kali menggeleng. Selain itu, raut mukanya juga menunjukkan kesedihan. Nah, kemudian ketika dilakukan konferensi pers gitu, ini kita lihat ada gelengan, ya. Nah, gelengan ini adalah merupakan suatu respons dari statement terutama hal-hal penting yang disampaikan oleh ketika disampaikan mengenai kronologinya, begitu. Nah, kemudian kecuali gelengan kepala, ini bisa menjadi pertanda apa sih hipotesisnya, begitu ya, ketika dia menggeleng. Bahwa dia menggeleng bahwa apa yang disangkakan bisa menjadi apa yang disangkakan kepadanya, ini adalah bukan merupakan sesuatu yang dilakukannya, gitu ya. Nah, hipotesis berikutnya apalagi ketika kita melihat ada gelengan kepala. Nah, dia mungkin menggeleng itu disebabkan karena tidak bisa membayangkan bahwa seluruh peristiwa sampai akan seperti ini, begitu ya. Dalam konferensi pers ini, Peggy tidak diberi kesempatan bicara. Ada sedikit kesempatan yang kemudian dipakai untuk bersuara. Intinya, dia menolak keterangan yang disampaikan oleh polisi. Bisa meyakinkan bahwa Anda tidak benar-benar membunuh Eki dan juga Vina, Peggy? Kenal dia. Tidak kenal sama sekali? Sama sekali tidak. Bagaimana dengan pelaku yang lain? Tidak kenal. Mereka hanya kenal teman, Pak. Teman, tapi Anda betul Tidak, sama sekali, Pak. Tidak, saya dalam hati. Udah. Pada saat tanggal 27 Anda di mana pada saat kejadian? Di Katapang. Di Katapang. Saya di Katapang. Anda tidak ada di rumah? Tidak ada. Sama sekali. Saya dalam hati. Saya dalam hati, Pak. Saya dalam hati. Saya tidak pernah bersalah. Keterangan yang tadi benar semua, Pak? Tidak. Saya tidak ikutan geng apa-apa. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Ini adalah fitnah. Kalian jadi saksi jika saya ada apa-apa. Saya dalam hati, Pak. Usia Anda berapa? 28 sekarang. Sampai sini, Bu. Tuh. Udah, Ibu. Menurut pengamat hukum pidana Hipnu Nugroho, seorang tersangka yang tidak mengakui perbuatannya itu hal yang biasa terjadi. Nantinya hal itu akan dikonfrontasi dengan pelaku lainnya. Kalau toh katakanlah sebagai tidak mengakui, ya itu wajar. Karena dalam setiap pemeriksaan seorang tersangka itu nggak akan mengaku, kan? Oleh karena itu kalau kita lihat dalam hukum berlaku asas non-incrimination, bahwa keterangan seseorang tidak bernilai. Dari PG ini akan dikonfrontasi dengan bukti yang ada. Dari PG ini akan konfrontasi dengan 8 terdakwa yang sudah diputus di pidana, kan gitu. Sebetulnya seperti apa? Dengan demikian juga dikonfrontasi dengan bukti-bukti yang ada. Oleh karena itu kalau belum cukup nanti bentuk direkonstruksi. Lah, ini suatu hal yang sangat untuk menentukan karena apapun yang terjadi jangan sampai ini juga keliru, kan. Namun bagi pakar mikroekspresi, sanggahan Peggy berbeda dengan sanggahan yang umum dilakukan oleh tersangka dalam kasus yang dihadapinya. Nah, kita lihat bahwa sanggahan-sanggahan yang dilakukan oleh Peggy ini adalah merupakan sanggahan-sanggahan yang spontan, di mana dia berusaha di waktu yang terbatas, gitu ya, untuk menyampaikan baik secara verbal maupun nonverbal apa yang dirasakan mengenai mengenai fitnah ini, begitu ya. Walaupun kita akan mengatakan bahwa mungkin hampir
semua tersangka juga akan melakukan defense mechanism terhadap dirinya sendiri. Tetapi bahasa nonverbalnya Peggy ini banyak memiliki arti begitu. Selain sanggahan Peggy, dalam rilis ini ada hal lain yang mengejutkan. Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan meralat jumlah DPO dari 3 seperti yang disampaikan sebelumnya menjadi 1, yakni Peggy Setiawan sendiri. Kami yakinkan bahwa PS ini dan bahwa DPO berapa? 1, bukan 2. DPO tidak ada, itu asal sebut nama pada saya. Ya, itu sudah kami dalami, ternyata yang 2 yang atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1. Tak pelak ralat DPO ini mengundang keterkejutan halayak, termasuk keluarga korban. Sebab dalam fakta persidangan terhadap 8 terdakwa, ada 3 pelaku yang masih buron. Kalau dari pihak keluarga sendiri tahu yang dari BAP ya Mas ya, yang di BAP itu kan ada nama-nama selain Egy itu kan ada nama-nama lain Mas. Makanya waktu itu kan ditetapkan 3 DPO kan. Jadi ya keluarga hanya tahunya 3 DPO. Tapi sekarang Polda bilang hanya 1 DPO. Mungkin nanti saya akan mempertanyakan. Kami kan tetap beracuan, itu kan ada putusan. Putusan itu adalah produk hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Di situ jelas ada 3 nama yang ada di dalam putusan, yang sudah disampaikan di fakta persidangan. Tentunya kami masih beracuan pada putusan tersebut. Mantan Hakim Asep Iwan Iryawan menilai ada kontradiksi dalam ralat DPO kasus Vina dengan fakta persidangan. Karena itu masalah ini harus dijelaskan dengan argumentasi yuridis. Cuman persoalannya kontradiksi 2 orang ini hilang itu menjadi masalah. Ya, karena apa? Disebutkan tadi penjelasannya, ya, ini adalah otak pelaku. Coba baca di putusannya yang sudah BHT. Kita kan daripada nanti bikin narasi yang spekulatif, apalagi provokatif, yang bisa dipegang sementara ini adalah putusan pengadilan yang bisa hargai, dihormati, terlepas nanti ada yang PK dari pihak itu. Cuman di situ di konstruksi hukumnya sudah jelas, apalagi kita sandingkan dengan rekonstruksi yang dibikin BAP. Jadi penghilangan 2 katakanlah dengan alasan salah sebut, itu harus dijelaskan argumentasinya. Kalau nggak ada argumentasi yuridis, ya itu terjadi kontradiksi yang melawan putusan. Setelah 8 tahun kasus pembunuhan Vina dan Eki menjadi misteri. Kini misteri itu justru bertambah setelah DPO ditangkap. Ada istilah di masyarakat, no viral, no justice. Namun setelah kasus ini viral, publik tidak kunjung merasa ada justice dalam penanganan kasus ini. Untuk memastikan masih ada justice, diperlukan peran publik untuk terus mengawal kasusnya.